menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Yesus Engkau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus Engkau yang ku andalkan, melalui siapapun juga. Yesus Engkau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan. Tidak ada selain Engkau Tuhan, menegakkan iman pengharapan kami, melewati setiap tantangan, setiap guncangan yang terjadi pada akhir zaman. Gejolak zaman dari hari ke hari semakin nyata di depan kami. Hanya Engkau pengharapan kami, sumber kekuatan kami, sumber jawaban atas setiap persoalan yang kami hadapi. Dan kiranya sebagaimana janji Tuhan, umat-Mu tetap tampil sebagai generasi pemenang abadi yang terus menjadi berkat, melangkah dan berdampak berkat di setiap tempat di mana umat-Mu berada. Hingga banyak jiwa-jiwa tertolong, diselamatkan dari ancaman maut, dari kebinasaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu. Layakkan hamba menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Lindungi kami pagari dan kekuatan malaikat pelentara surga. Kuasa darah pengorbanan-Mu mentahirkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Silakan. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Kita bersyukur atas perlindungan dan kuasa kasih-Nya. Kita dituntun setahap demi setahap untuk memahami, untuk mengerti
bagaimana menghadapi setiap guncangan yang terjadi pada akhir zaman. Sebab sebagaimana firman Tuhan sudah dituliskan dan berulang-ulang kali kita pelajari, kita baca, kita teliti, kita selidiki, bahwa apapun dampak dari kebenaran firman itu, maka manusia yang ada di bumi tidak bisa menolak ketetapan Tuhan. Tetapi di sisi lain Tuhan juga memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan orang-orang kudusnya? Bagaimana dengan orang-orang pilihannya ketika dunia diguncang untuk mentobatkan segala kefasikan, untuk menyadarkan kekerasan hati umat manusia yang dari hari ke hari ketamakan, kecongkakan, keangkuhan hidup itu juga bertumbuh dengan pesat. Layaknya manusia itu sudah tidak peduli lagi kepada sesama manusia, apalagi punya jabatan strategis di suatu negara, di satu pemerintahan, di satu perusahaan. Ketika manusia tidak bisa bertindak dengan akal sehat, dengan bijaksana, maka masyarakat banyak dikorbankan. Apa yang menjadi haknya masyarakat justru dirampas, dirampok oleh orang-orang yang tamak, oleh orang-orang yang berambisi untuk memperkaya diri. Dan ini fakta. Indonesia negara yang sangat diberkati Tuhan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan yang ada di negeri ini merupakan kekayaan yang sangat luar biasa. Mulai dari budaya, kekayaan alam, sosial, semuanya ada di negeri ini. Sehingga negara-negara lain muka bumi sangat terkagum ketika datang ke Indonesia. Tetapi negeri ini masih harus berjuang, terutama para tokoh agama harus berjuang, berdoa siang ratri, siang malam, bahkan setiap saat, supaya para pejabat bangsa ini betul-betul diberikan kegentaran, takut akan Tuhan, sehingga satu saat sebagaimana disebutkan adil dan makmur itu tercapai. Apakah itu bisa? Bisa. Sebab ada juga satu negara di bumi ini yang betul-betul makmur, sak makmur-makmurnya. Seluruh kebutuhan kesehatan, makan, semua tidak kekurangan. Masyarakatnya sejahtera, nyaris zero kejahatan di negara itu. Sementara bekerjanya tidak seperti di Indonesia. Bekerjanya tidak sampai 8 jam. Kadang mereka bekerjanya 4-5 jam. Tapi banyak hari-hari waktu-waktunya untuk bisa bersinergi satu sama lain, bisa berdoa, bisa beribadah, damai. Indonesia bisa mencapai hal itu ketika bangsa ini terus didoakan. Karena bangsa ini dari zaman kerajaan, akhirnya kerajaan-kerajaan itu sepakat supaya negeri ini menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia.
Banyak hal yang sudah terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kutuk, sumpah, serapah ada di negeri ini. Oleh sebab itu kita berdoa, kita memberkati bangsa ini, supaya bangsa ini dikelola oleh anak-anak bangsa yang sudah dipercaya rakyat untuk memimpin negeri ini dengan sebijaksana mungkin. Dan terkasih dalam Tuhan, kita mengambil peran penting di negeri ini. Mungkin orang melihat apa yang saudara kerjakan tidak berarti, tetapi ketika saudara hidup bertumbuh dalam hikmat dan makrifat sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang dewasa, maka itu sudah merupakan bagian penting membangun bangsa ini. Sebab ketika kita bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat sebagai tubuh Kristus yang dewasa, maka tubuh Kristus yang dewasa, organ-organ tubuh Kristus yang dewasa itu ngerti tanggung jawab, ngerti menempatkan diri, ngerti melaksanakan tugas apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Dia sangat paham. Oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang bertumbuh, maka di balik kata bertumbuh itu nanti ada perlipat gandaan. Hikmatnya tambah berlipat, makrifatnya tambah berlipat. Jadi kalau saya berbicara tentang perlipat gandaan berkat, maka orientasi kita adalah kita bertumbuh, kita berlipat ganda di dalam hikmat dan makrifat Allah. Seiring makrifat, seiring hikmat itu bertumbuh, berlipat ganda, maka pribadi lepas pribadi, organ-organ tubuh Kristus itu memiliki kecerdasan spiritual yang terus berlipat-lipat kali ganda. Bukan hanya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, bukan terus sampai menuju kesempurnaan. Lah, ketika gereja Tuhan bertumbuh di dalam hikmat makrifat, memiliki kecerdasan spiritual yang berlipat kali ganda, itulah kecerdasan spiritual yang dimiliki imaman rajani. Ketika imaman rajani itu berlipat kali ganda spiritualitasnya, maka dia pasti berbuah-buah. Ketika imaman rajani berbuah-buah, pasti dia menjadi berkat. Sekalipun di tengah-tengah goncangan, imaman rajani yang berbuah-buah adalah imaman rajani yang memiliki kecerdasan spiritual. Nah, langkah-langkahnya bagaimana supaya terjadi perlipat gandaan hikmat makrifat, perlipat gandaan kecerdasan spiritual? Tuhan Yesus pernah memberikan pengajaran di depan 5.000 orang laki-laki. Ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada hamba-hambanya, dipilih 10 orang tentang pengajaran tentang satu minat, maka dalam konteks lain di mana dia melipat gandakan 5 roti 2 ikan, maka di situ ada rahasia bagaimana perlipat gandaan itu terjadi. Nah, kalau ini kita pahami setahap demi setahap, nanti di rumah kita renungkan berulang-ulang kali, kita renungkan, kita imani, kita renungkan, kita imani, kita jalani. Sampai sekarang para pakar teolog terus berpikir
5 roti 2 ikan. Ukuran roti di Yerusalem sana kira-kira seberapa? Kalau dilipat sekian, itu untuk 1 orang. Kenyang. Bukan seperti roti tawar sini. Roti sana padat, berarti ini kalau dilipat sekian. Jadi kalau dilebarkan ya 2 kalinya ini, ya begitu kan? Terus dilipat gitu kan. Di dalamnya biasanya dikasih salad buah. Jadi kalau makan di sana caranya itu yang kita makan itu salad buah dulu. Setelah salad buah bareng sama roti itu tadi, itu pun sudah kenyang. Cara penyajiannya roti itu ya di keranjang itu aja, bukan pakai piring, bukan pakai tapi ya di keranjang kecil tentunya kan. Kalau hanya 5, begitu pakai keranjang kecil, kayak bakul yang biasa sudah pakai di rumah itu. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan? Para pakar teolog menyelidiki sampai sekarang, menurut akal sehat sulit dihitung. Kok bisa? Kenapa di dalam pengajaran tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini tercatat laki-laki? Ini budaya dan ini juga ketetapan hukum Taurat bahwa yang diperhitungkan sebagai pewaris dan penerus suku itu kaum laki-laki. Maka ketika kumpul itu juga begitu, yang dihitung laki-laki dulu. Ketika itu nanti istrinya ikut atau tidak itu nanti belakangan hitungnya. Tetapi yang dihitung 5.000 itu adalah laki-laki. 5 roti disiapkan di Injil Yohanes pasal 6. Nanti kita baca di sana. 5 roti 2 ikan. Ini kemustahilan. Bagaimana dari yang sangat tidak berarti ini mengalami perlipat gandaan? Ini bendawi, roti sesungguhnya, ikan sesungguhnya di tepi Danau Galilea. Lah, kekuatan apa ini? Akhirnya kok bisa terjadi mujizat yang sedemikian rupa? Lah, kalau kita kembalikan kepada judul perikop panjang bahwa kita harus bertumbuh di dalam hikmat dan marifat menjadi tubuh Kristus yang dewasa, sehingga ketika kita bertumbuh dalam hikmat marifat kita dikuasai oleh kecerdasan spiritual. Pentingnya kecerdasan spiritual ini mematahkan teori-teori matematika. Betapa dahsyatnya saudara sebagai pengusaha, sebagai bisnismen, kalau pakai rumusnya Tuhan, hidupmu bertumbuh dalam hikmat marifat, hidupmu dikuasai kecerdasan spiritual. Segala sesuatu yang tidak mungkin menurut hitungan manusia, ketika hidupmu dikuasai kecerdasan spiritual, sudah saatnya saudara berlipat kali ganda. Mari dibaca Yohanes pasal 6 ayat 9. Langsung ayat 9. Ayat ke-9. Di sini ada seorang anak
yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya, terus? Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Terus? Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. amin. Poin pertama, bagaimana supaya terjadi perlipat gandaan hikmat dan makrifat? Saya tidak akan berbicara rotinya dulu, materinya dulu. Materinya itu nanti menyusul, nanti mengikuti. Ketika hikmat makrifat itu sudah mengalami perlipat gandaan, kecerdasan spiritualmu mengalami perlipat gandaan, soal roti, soal ikan, soal minum itu otomatis. Sehingga tidak usah terlalu pusing ngoyo bahwa hidup ngejar ben iso mangan enak, hidup kerja banting tulang pras keringat, bangun pagi-pagi pulang malam ben iso ngombe sing seger. Jangan punya konsep hidup seperti itu. Miliki konsep hidup. Di sini Tuhan Yesus sedang mengajar murid-murid. Seizin Tuhan, ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan, 5.000 orang laki-laki harus dikasih makan, murid-murid harus punya tanggung jawab memberi mereka makan. Apakah murid-murid berkata, Tuhan, aku kan tidak undang mereka? Kita tidak undang mereka, dengan sendirinya mereka ikut. Masa kita yang harus tanggung mereka? Kepemimpinan di dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus dipercaya otoritas. Hamba yang bagaimana yang akan diangkat tuannya untuk memberi makan kepada hamba-hamba yang lain. Poin yang pertama, bagaimana supaya terjadi perlipat gandaan hikmat dan makrifat. Poin yang pertama, kita harus siap bersinergi dengan anggota tubuh Kristus. Sekalipun anggota tubuh Kristus itu seakan tidak berdaya. Siapa dia? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 jelai roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Seringkali kita menganggap remeh yang kecil, yang tidak berdaya. Ini pelajaran, ini pengajaran bagi para pemimpin. Betapapun kondisi anak buahmu, anggota timmu, mungkin ada yang paling tidak berdaya, kemampuannya sangat terbatas, kekuatannya terbatas, kecerdasannya terbatas, loyalitasnya terbatas, integritasnya terbatas. Bagaimana saudara bisa sinergi bekerja, saudara libatkan, saudara rangkul untuk bisa bekerja sama dengan saudara? Kalau saudara sebagai pemimpin, anak buahmu wis pinter-pinter kabeh, apa gunanya seorang pemimpin? Kalau anakmu wis pinter-pinter kabeh,
apa gunanya orang tua? Jadi ketika ada anak yang rada mletho, sulit dididik, saya punya strategi bagaimana cara didik anak. Ngeyel kandhane wong tuane gak nurut, kondone bae gak nurut, saya terjun langsung. Anak-anak pastoris yang bedik-bedik langsung tak tangani. Berani berbantah-bantah di depan saya tantang, dua kemungkinan, pilih salah satu. Sekolah atau bambu. Dipikirnya saya itu gertak-gertak tok. Gelandang-gelandang yang sekolahan guru-guru SMA, SMP, kae kanca-kanca. Bedi tak titipin yang korek kan. Maaf tadi ketemu komandan. Dan remnya ketemu. Bersinergi sekalipun ketoknya bocah, durung pengalaman. Jangan anggap remeh. Saudara sebagai orang yang punya kecerdasan spiritual, amati, teliti, cermati. Kalau sudah dalam kapasitas sebagai pemimpin di satu perusahaan, di pemerintahan, cermati. Orang lain mungkin tidak bisa melibatkan orang itu, tidak bisa bekerja sama dengan orang itu. Tetapi apakah orang yang punya hikmat marifat, orang yang punya kecerdasan spiritual juga ikut-ikut mengesampingkan, ikut nyingkirkan orang-orang seperti itu? Yang dianggap kecil, kemampuannya hanya 5 roti, 2 ikan. Apa artinya bagi orang 5.000? Wes, cuwi-cuwilan wes. Sekalipun ombone sakmene, wes silakan dicuwe-cuwe. Gue gawe wong 5.000, omane sepira coba? Bagiannya berapa satu orang? Angel. Mungkin sampai pertengahan kok. Itu wis dadi kaya pasir. Ya kan, remah-remah. Jadi betapa pentingnya untuk perlipat gandaan. Kalau kita korelasikan dengan keluarga, kenanya di mana? Coba, kalau kita saling menghargai, sekalipun istrimu itu kemampuannya mungkin terbatas, kaya cah cilik, terbatas, tidak pinter seperti yang kamu bayangkan di sini, wayu, glowing, tapi setelah jadi bojone, aduh, kok ternyata gak pinter ya? Apa terus saudara mengungkapkan kekecewaanmu? Terus kesepakatan itu kendor. Coba saling menghargai. Demikian juga sebaliknya. Seakan suamimu kaya cah cilik, seperti seorang anak yang mempunyai 5 roti 2 ikan. Wis tok mentok-mentok duwene ya iku, kemampuannya ya itu. Jangan bilang ngene tangga kae suamine bukan 2 ikan 5 roti. Penghasilannya lho 100 roti 50 ikan. Lampean loro maklum deh. 2 ikannya cendol pisan sepat. Coba jangan sampai saudara menilai dengan 2 ikan 5 roti.
Saya katakan tadi kuncinya di poin pertama ini sinergi. Bocah cilik iki dikatakan anak, yang dikatakan, tetapi apakah artinya bagi orang sebanyak ini? Ya kali yang lain ditawari, udah untuk sampean saja, mendingan enggak makan kan gitu. Berarti ini juga mengalami jalan buntu. Kesimpulannya kan di situ sudah dari awal ini. Nggak ada artinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, poin pertama kuncinya sinergi. Ayo kita bangun sinergi kita. Saya berulang kali katakan, ketika umurnya sudah 50 ke atas itu ada-ada saja, ya kan? Sing lutut mulai goyah, ya kan? Leher mulai kenceng, ya kan? Gampang migrain, gampang apa lagi? Kadang lambung, asam lambung, vertigo, macam-macam. Tapi ketika kita belajar untuk bersinergi, sinergi itu kerjasama, saling melengkapi. Kerjaan durung rampung, dimput-imput kira rampung, ya wis, atur dhewe waktumu. Seorang istri di rumah itu yang betul-betul ngurusi keluarga, ngurusi anak dari pagi, itu aslinya kerjanya sangat banyak. Seringkali kurang diteliti bagaimana harus nyuci, bagaimana harus, apalagi kalau musim hujan barusan dijemur, padang jimblang, matahari bersinar mantap, selang setengah jam langsung mendung gelap, apalagi jemurnya di dek atas, baris bungkuk-bungkuk, udah lari, langsung naik turun, habis gitu langsung panas lagi. Alah, munggah meneh, naik turun tangga. Ini saya timbangannya di bawah 50, timbangannya di atas 50. Naik gludung ya apa? Saya ngangkat sopok, angkong wis jebol ada. Nah, masing-masing itu ada kerepotannya. Durung ngepel, durung nyapu, ngepel, bersih-bersih, terus muter, lihat kebunnya, rumputnya, tukul meneh. Udah nggak akan bisa berhenti. Sinergi, kerjasama yang baik. Saling memberi arti, saling menopang satu sama lain. Itu poin pertama, untuk terjadinya perlipat gandaan. Terus poin yang kedua, di situ ayat 10, suruhlah, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Poin yang kedua ini penting, kita harus bisa menempatkan diri. Duduk, kedudukanmu di mana, posisimu sebagai apa. Ketika saudara bisa menempatkan diri dimanapun, saudara tetap eksis, bisa bertumbuh. Sekalipun banyak dihimpit oleh rival-rival, lawan bisnismu, lawan jabatanmu, tetapi ketika saudara bisa menempatkan diri, iso nggawa awak, basa Jawa ini gitu ya, iso nggawa awak, aja rumangsa, aja lali, terus apa meneh, aja dumeh, terus aja meneh,
ojo apa meneh? Ojo lali. Ojo tumek. Sijine aja apa? Aja rumangsa. Rumangsa pinter, rumangsa punya jabatan, rumangsa. Nanti kalau rumangsa itu dibawa ke keluarga di dalam nikah, rumangsa dadi kepala, rumangsa golek duit, mama kan di rumah. Ngertine kan apa duit. Nah, aja ngono. Kata-kata begitu tidak nyaman. Betul kan? Betul? Betul tidak nyaman? Jangan. Ngertine nopo duit tok iku. Kakek nyanyi. Itu tidak nyaman. Jadi suami bisa menempatkan diri pada kedudukan yang pas, bisa menciptakan damai. Istri juga bisa menempatkan diri pada kedudukan yang pas, sehingga keluarga juga damai. Terus apalagi? Nah sudah begitu, terjadinya konsleting karena apa? Masing-masing bertahan dalam posisi keangkuhan. Itu poin kedua. Poin ketiga ayat 11 dibaca ulang. Ayat 11 dibaca ulang. Poin ketiga. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, ini tambah penting, seru. Karena apa? Mengucap syukur. Jadi ketika melihat kemustahilan, ini penting, kita tahu sepele. Sudah ada berkat. Ini kalau berkat yang materi, sudah ada berkat. Sampai rumah, coba belajar, disyukuri, didoakan dulu. Saya ajari cucu itu, kalau ada berkat apa itu, dia tidak berani nyentuh, tidak berani makan. Opa doakan dulu Pak, ya doakan dulu. Setelah kita doakan, baru dia berani. Itu pun andai kata itu makanan, tidak semua makanan yang menurut kita enak, menurut kita higienis, dia mau. Enggak. Aku yang tidak mau, tidak biasa makan, aku tidak mau. Sekalipun roti enak, larang bisa mungkin ya. Didilat-dilat kayak cecak dilati gula kayaknya. Tapi kok ini enak le? Nggak enak itu. Bukan maksudnya karena tidak biasa. Sementara yang dimakan itu malah biasa. Bukan seenak itu. Yang namanya anak. Karena belum familiar dengan jenis-jenis makanan, bau, buah, apalagi buah. Kon makan buah itu apa nek karo mamae kaya ngadepi tentara company karo Romusa. Kamu ora diancam-ancam sih. Buah naga itu dulu seneng banget ketika masih umur berapa itu. Seneng. Apalagi kan di depan itu kadang ada buah gitu. Ya ngajak medek sendiri, minta disuapi sampai belepotan merah. Lah sudah makin gede kok bahasan loh enak ini biar sehat, perutku sehat. Udah sampai tantang-tantangan. Enggak mau ke rumah sakit ketemu doktermu biar ngerti harus makan buah. Kebiasaan mengucap syukur ini penting. Kita ngadepi berkat, kita mengucap syukur. Suamimu kemampuannya, nek diukur itu 2 jijik.
disyukuri. Gak patek pinter, tapi setia, disyukuri. Ini kita masih berada di posisi mengucap syukur, disyukuri. 5 roti itu disyukuri, 2 ikan itu disyukuri, didoakan. Ditambah, ini yang tidak mudah. Saudara mensyukuri itu, yang 5 itu kan tidak cukup untuk orang 5.000. Amin. Tetapi pengucapan syukurnya, doanya, 5 roti 2 ikan itu untuk orang 5.000. Artinya kita harus punya konsep berpikir baru, konsep berpikirnya orang yang cerdas, kecerdasan spiritual. Berkat yang kamu syukuri, yang saudara doakan, yang saudara terima, tolong didoakan juga bukan untuk keluarga. Ini punyanya anak kecil, punyanya seorang anak loh. Sinergi, serahkan itu semua, didoakan, disyukuri, dan ini siap untuk orang banyak. Ini konsep air kehidupan. Ketika kita tidak membuka pintu untuk mengalirkan, mendistribusikan air kehidupan, maka hidup kita juga tidak berarti bagi banyak orang. Orang yang mengucap syukur dengan 5 roti 2 ikan adalah orang yang komitmen untuk berbagi kepada banyak orang. Ini rumusnya, rumus perlipat gandaan. Kalau kita masih terlalu banyak berpikir, berdiskusi, tapi ini pikiran cerdas dari kerajaan Allah. Ini rumusnya Tuhan supaya kita diberkati, mengalami perlipat gandaan. Perlipat gandaannya bukan puluhan, bukan ratusan, ini ribuan. Dari 5, dari 2 menjadi ribuan. Nggak main-main. Seringkali akal kita terlalu memperbudak hati dan jiwa. Sehingga karena perbudakan jiwa, perbudakan batin itu, banyak yang lambat di dalam bertumbuh hikmat ma'rifatnya, lambat menjadi imam-imam yang memiliki intelijensi spiritual. Kuasa Tuhan itu dibatasi oleh kekuatan akal. Cara kerja kerajaan Allah itu dibatasi oleh kekhawatiran. Dianggapnya itu zaman dulu. Terus apakah akhir zaman ini kita tidak perlu kuasa dan mujizat itu? Sesuatu yang di luar akal kita, di luar kemampuan kita, di mana kita perlu dan Tuhan mau kerjakan untuk hidup kita. Sinergi, menempatkan diri, mengucap syukur, dan siap berbagi. Bukan hanya berpikir untuk aku, untuk istriku.
untuk suamiku, untuk anakku. Sementara dari apa yang dihadapi Tuhan itu untuk satu keluarga saja pas-pasan kan, 5 roti 2 ikan. Tetapi kita punya konsep yang sesuai dengan standar kerajaan Allah. Intelijensi spiritual, kecerdasan spiritual itu kita berpikir bahwa ketika kita mengucap syukur dan sesuatu yang ngepres itu tadi siap dibagikan untuk banyak orang, ternyata terjadi perlipat gandaan. Ketika saudara akan masuk dalam wilayah otoritas Tuhan, maka inilah pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan. Satu sama lain tentunya berbeda-beda. Tidak sejauh mana kita bisa menangkap suara roh itu. Ketika kita tidak bisa menangkap suara roh itu, selamanya 5 roti tetap 5 roti, 2 ikan tetap 2 ikan, terus setiap hari kita seperti itu. Tapi ketika kita menghidupi firman, kita menjalani firman itu, kita percaya bahwa aku siap berbagi, aku siap memperhatikan orang lain. Sebagaimana karakternya domba yang ternyata memiliki kecerdasan spiritual, memperhatikan orang-orang yang lemah, paling hina dikatakan, paling kecil dikatakan begitu. Saudara, di era global ini kekristenan akhir zaman mulai bergeser kepada perbudakan mamon. Otoritas mamon itu menjadi dominan di tengah-tengah gereja pada akhir zaman. Padahal arah dari mamon ini jelas, untuk menghancurkan, menggagalkan rancangan Tuhan sebagai tubuh Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur. Terus yang ke 1, 2, 3, yang keempat, mengucap syukur, berdoa, dan siap berbagi. Terus yang keempat, ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Ya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, ya, supaya tidak ada yang terbuang. ya. Murid-murid ditugasi setelah mereka kenyang dari 5 roti 2 ikan disyukuri, dan ini jatah untuk 5.000 orang laki-laki. Ternyata berlimpah, terjadi perlipat gandaan. Lah setelah itu cek and recheck. Setelah diberkati berlimpah-limpah itu, maka kita harus sadar, kita harus tahu. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Apakah saudara, mungkin Bapak Ibu ada yang terlalu ringan dan terbiasa membuang makanan? Coba ketika saudara biasa dan terlalu ringan membuang makanan, mulai saat ini coba berpikir bahwa Tuhan sudah memberkati saudara. Kecuali makanan itu basi, dan basinya bukan karena keteledoran, harus diteliti ulang lagi. Karena keteledoran artinya ketika itu mesti harus dirawat, masukkan freezer atau kulkas masih bisa aman.
atau dipanasi atau bagaimana caranya mempertahankan makanan itu. Tetapi ketika satu keteledoran atau kebanyakan beli, gelegean, akhirnya tidak habis. Dan selalu begitu, ada orang itu begitu, kalau makan orang 2, 3, 4 suap, 4 sendok cukup berhenti, dan itu dibuang. Di suatu negara, ketika saudara punya kebiasaan begitu, saya lupa di negara mana, saudara akan didenda kalau di rumah makan seperti itu. Di Yerusalem, di Israel itu juga begitu. Kita harus tertib makan, tidak boleh dibuang. Jadi ambilnya seberapa, itu sama pelayan-pelayan itu mereka negur. Kalau tahu yang naruh piring di situ siapa, ambil rotinya buat 7 atau berapa, tapi masih sisa 2, dipanggil orang itu. Bahasa Indonesianya, Bapak tolong, ini punya Bapak tadi, ya, tolong dihabiskan. Firman Tuhan mengatakan, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual memiliki tanggung jawab untuk mengelola berkat itu dengan baik. Ngerti kalau wadah saudara hanya sekian kok, kemarin tidak habis, belinya sekian aja, masaknya sekian. Kalau sampai masih nasinya nanti masih sisa, harus dikelola dengan baik, jangan sampai dibuang. Kecuali sudah punya piaraan, beda lagi kita ceritanya, bukan buang tetapi dialokasikan. Ini juga begitu. Kalau ada yang tanya, lah potongan-potongan itu kan sisa, lah terus kalau tidak boleh dibuang dibawa kemana, untuk apa? Ini potongan-potongan juga dimanfaatkan. Tapi dikelola, bukan dibuang mubazir. Kita seringkali lalai. Kita seringkali ngajari anak-anak kita tidak tertib, tidak menghargai makanan, tidak menghargai berkat. Saudara tahu sendiri bagaimana perjuangan saudara bisa ngasih makan anak-anak, bisa ngasih makan keluarga. Saudara berjuang, bekerja keras, sedisiplin mungkin untuk bisa mendapatkan upah, dan saudara belanjakan. Ketika saudara belanjakan, makanan dihambur-hamburkan, tidak dihargai. Bukan hanya orang tua yang tidak dihargai, tetapi sumbernya berkat. Tuhan yang memelihara saudara juga sangat tidak setuju. Kenapa murid-murid harus mengumpulkan sisa-sisa potongan-potongan kue itu? Karena murid-murid dididik, kamu hargai. Ini dari 5 roti 2 ikan. Orang segitu banyaknya kenyang, sisanya tolong dihargai, dirawat, dikelola dengan baik. Masih bisa dimanfaatkan mungkin untuk ternaknya, masih bisa dimanfaatkan mungkin apalah. Ini rahasia perlipat gandaan hikmat makrifat. Akhirnya karena terjadi perlipat gandaan hikmat makrifat, maka yang jasmania, berkat jasmania itu mengalir, terjadi mujizat perlipat gandaan yang luar biasa. Tuhan banyak mendemonstrasikan kuasa Allah yang dahsyat. Murid-murid dididik sedemikian rupa secara langsung. Ketika Yesus dimuliakan, dengan cara kita bersinergi dengan anak yang membawa 5 roti, maka kita sedang memuliakan Dia. Dengan kita menempatkan diri pada posisi
kedudukan sebagai istri yang benar, istri yang setia, suami yang benar, suami yang setia, bisa menempatkan diri pada posisi yang damai, mengalirkan kedamaian, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur dan siap berbagi kepada banyak orang, kita sedang melaksanakan tugas dari Tuhan. Kamu adalah hamba yang setia, yang layak diangkat Tuhanmu untuk mencukupi makan banyak orang, dan bisa mengelola berkat itu dengan baik, mengelola berkat itu dengan penuh penghargaan. Ini adalah wujud saudara mengagungkan Dia, menempatkan Dia sumber perlipat gandaan itu. Saudara posisikan pada posisi yang sangat tinggi. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segala umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Ketika kita meninggikan Dia, ketika kita mengagungkan Dia, kita memposisikan, kita menempatkan Dia di tempat yang mulia. Kita menghormati hadiratnya. Ada kuasa yang sempurna, ada kuasa yang tidak terbatas itu, mengerjakan di tengah-tengah ucapan syukur, di tengah-tengah sanjung puja itu ada kuasa yang mengerjakan. 5 roti yang tidak ada artinya untuk orang 5.000. 2 ikan yang tidak ada artinya untuk orang sebanyak itu, dikerjakan, dilipat gandakan oleh kuasa salibnya. Jangan sampai akal kita membatasi kerjanya Tuhan, membatasi geraknya Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apapun demi kemuliaan saudara. 1 mina dikerjakan dengan setia, terjadi perlipat gandaan. 1 mina dihargai, 1 mina dikelola dengan penuh tanggung jawab. Apa artinya 1 mina? Tapi kenyataannya terjadi perlipat gandaan dalam waktu yang sama, dalam waktu yang singkat. Tuhan sanggup melipat gandakan. Dan dari 10
berangkat dari satu, Tuhan percayakan 10 kota untuk hamba itu. Apakah hamba yang setia tidak dimuliakan oleh Tuhan? Apakah hamba yang bertanggung jawab, yang tulus, bekerja all out untuk 1 mina, bekerja all out mengucap syukur untuk 5 roti 2 ikan? Apakah Tuhan tidak tahu menilik hatimu yang murni, menilik hatimu yang tulus, bahwa apa yang saudara kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan? Kalau keluargamu diberkati Tuhan, menjadi tersanjung, banyak orang berdecak kagum betapa rukunnya keluarga itu, betapa damainya keluarga itu. Tuhan dimuliakan. Sudah bisa mengelola berkat dari 1 mina, dari 5 roti 2 ikan. Saudara penuh tanggung jawab, saudara tetap rukun, menjaga kesatuan itu. Saudara menghargai sekalipun suamimu penuh kekurangan, istrimu ada keterbatasan. Hargai itu semuanya. Ketika di situ ada korban Kristus, saling menghargai. Saudara pintar mengelola, pintar menghargai berkat-berkat itu. Jangankan 10, jangankan 10 kota, 100 kota bisa Tuhan percayakan menjadi relasi, menjadi sumber berkat yang sangat berlimpah-limpah di dalam hidup saudara. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Jaga kesatuanmu, benahi kesatuanmu, benahi sinergimu di dalam keluarga masing-masing, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tidak perlu khawatir, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Muliakan Dia, agungkan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mulia, kita sama-sama bangkit berdiri. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dipuji,
gereja dengar-dengar. Terus membuka hati, membuka jiwa. Mungkin kondisi kita seperti seorang anak dalam keterbatasan. Apa artinya 5 roti jelai dan 2 ikan? Seakan-akan kita menghadapi sesuatu yang sangat tidak mungkin, sangat tidak berarti. Mari yang tidak berarti, yang tidak berdaya ini dilibatkan dalam kegerakan. Hargai, sekalipun seakan tidak berarti. Kemampuanmu terbatas, hikmatmu terbatas. Yesus, belajar menempatkan diri pada posisi yang tepat. Terus belajar mengucap syukur. Berapapun yang saudara hadapi, kondisi apapun yang sedang saudara alami, mengucap syukur dan siap memberkati banyak orang, siap menabur untuk banyak orang. Hargai berkat-berkatnya Tuhan, maka kuasanya yang dahsyat sedang mengerjakan hidupmu. Amin. 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 Amin.
berdaya. Ketika umatmu dalam keterbatasan, sementara harus bertanggung jawab untuk banyak hal, menyangkut keluarga, menyangkut komunitas, tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab tugas pemerintahan. Tuhan tolong kehadiran umatmu di setiap tempat di mana Tuhan tempatkan umatmu, kiranya menjadi berkat, menjadi saksi bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya, sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Di balik keterbatasan umatmu, di balik kegagalan umatmu, di balik ketidakberdayaan umatmu, ada kekuatan yang sedang mengerjakan mujizat yang dahsyat itu. Ada kuasa yang dahsyat itu sedang memberkati umatmu, sedang mengerjakan umatmu. Sehingga menjadi pribadi-pribadi yang penuh tanggung jawab, melaksanakan titah-titahnya Tuhan, memberkati umatmu yang tidak ada di ruangan ini, yang ada di tempat masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan jangkau mereka. Hamba-hambamu yang menggembalakan umatmu diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dicukupi oleh Tuhan. Kuasa pemeliharaan, kuasa perlindungan menyatakan atas umat. Gereja Tuhan boleh menjadi berkat, gereja Tuhan boleh menjadi saksi. Di bumi Majapahit gerejamu boleh kokoh, tegak laksana sosok pelita emas yang menerangi setiap kehidupan umat manusia yang memerlukan terang kasih Tuhan. Memberkati Bu Wali Kota, Bapak Bupati juga diberkati Tuhan. Dengan segenap Forkopimda, berikan kekuatan kesehatan untuk bisa melaksanakan program pemerintah Bumi Majapahit demi terciptanya kerukunan, keadilan sosial yang ada di kota dan kabupaten Mojokerto. Terima kasih Bapak, bangsa kami diberkati Tuhan. Seluruh umat Tuhan disatukan dalam kesatuan firman dan roh. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kekuatan-Mu, pengampunan-Mu menyatakan. Haleluya. Amin.